Prakteknya kalau nggak 2 minggu dari sekarang, ya 3 minggu dari sekarang, ya. Jadi sekarang kita materinya ada nada dasar dan akor. Bukan bulan berapa nih? Bulan 6. Primarela. Mana primarela? Ya, coba kita tolong baca ini. Pengertian nada dasar. Karena nada dasar adalah nada yang menjadi pusat atau acuan dalam sebuah lagu. Dan tonalitas lagu yaitu dari D. Itu berarti artinya do-nya di C atau do-nya di G. Jadi nada dasar itu biasanya jadi nada pertama ya, do-nya apa? Misalkan dari C ya, do-nya di C, berarti main di C. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berarti re-nya ketiga menggunakan penyanyi dan pemain musik dalam menyelaraskan lagu. Jadi dalam membawakan lagu itu kan nanti ada vokalisnya. Nah, misalnya lagu aslinya itu dari G, tapi ternyata vokalisnya nggak sanggup kalau nada dasarnya dari C, jadi bisa diturunkan atau dinaikkan. Bisa main dari G atau dari D atau dari B dan lain-lain. Jadi nada dasar biasanya menyesuaikan sama penyanyinya. Jadi ada mayor, minor. Kalau mayor itu biasanya bernuansa lebih bahagia, sedangkan minor itu kebalikannya. Nuansanya, suasananya yang dibawakan dalam lagu itu kalau kebanyakan akor-akornya minor itu bakal menjadi lebih gelap, sedih. Nah, contohnya misalkan dari A minor itu biasanya satu daerah yang bernuansa sedih. Nah, jadi sampai nada dasar ada ditanyakan, kita lanjut ke akor. Ada sudah tahu akor? Ya. Sudah tahu? Ya. Jadi akor atau chord itu adalah gabungan 3 nada atau lebih, jadi terdiri dari 3 nada. Misalkan akor 1 itu terdiri dari do, mi, sol, ya. Terus jadi akor ini 3 nada yang dibunyikan secara bersamaan sebagai pengiring melodi, dan nada-nada ini yang dibunyikan secara bersamaan itu menjadi sebuah akor yang terdengar padu. Jadi kesebarangan 3 nada yang dibuat dari akor. Akor mayor itu 1, 4, 5. Sedangkan akor minor itu 2, 3, 6. Jadi mau dari nada dasar manapun itu selalu nih do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Misalnya dari C, habis C apa? D, terus D, terus G, A, B. Nah, kalau minor itu ada tambahan M kecil. Nah, itu artinya minor. Yang minor tadi kan di 2, 3, sama 6. Berarti di mana aja? Di G, terus E, sama A. Iya. Nah, ini jadi B, D. Ya. Ini spesial buat di yang ketujuh aja. Ini diterapkan di semua tangga nada manapun. Jadi mau dari G, mau dari D, mau dari C, crash, harus diketahui kalau mayor itu 1, 4, 5, ya itu kan kembali ke 1 lagi. Sedangkan minor itu 2, 3, sama 6. Terus ini paham, jelas? Ada yang ditanya? Sama mulainya dari C atau dari A? Bisa, kalau dari A bisa. Soalnya 1 tuh C, apa enggak A? Itu kan tergantung nada dasarnya. Ini contoh aja. Ini menulis akor sesuai struktur lagu. Struktur lagu itu ada bait atau chorus, terus ada ref atau chorus, ada bridge atau jembatan, lalu ada coda. Bait itu misalnya kalau kalian lagu-lagu populer Indonesia itu kan di awal-awal sebelum masuk ke ref itu bagian pengulangan. Nah, sebelum masuk ref itu ada bait-bait itu namanya itu verse. Terus ref itu yang biasa diulang-ulang atau bagian utama itu namanya ref. Terus bridge ini itu biasa jadi jembatan untuk misalkan dari ref balik lagi ke bait, atau dari ref mau ke ref lagi bisa dikasih bridge juga. Terserah penulis lagunya. Itu bridge itu mau ditempatkan di mana. Terus coda itu biasanya pengulangan di akhir lagu. Cara menulis akor sesuai struktur lagu itu yang pertama harus tahu nada dasar lagunya dulu. Ya tadi, misalkan kalau mau cover sebuah lagu itu harus disepakati dari mana nada dasarnya.
Iya.